Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Perbankan Syariah 4A yang beranggotakan Febila Wahyulil Ananda 12401193002, Adia Wibanda 12401193017, Nihandia Srengkanis 12401193031, dan Khairul Mustaqim 12401193045. Jadi, di sini kami akan membahas tentang implementasi kebijakan moneter periode 1997 sampai sekarang. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share video ini. Terima kasih semuanya dan selamat. Nama saya Febila Wahyulil Ananda, NIM 12401193002. Saya akan menerangkan tentang kondisi perekonomian Indonesia pasca 1997. Orde Baru merupakan sebutan pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru berlangsung pada tahun 1968 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, perkembangan ekonomi berkembang sangat pesat, namun hal itu juga banyak terdapat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada pemerintahan Indonesia. Banyaknya para pejabat yang menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata. Nah, di era Orde Baru ini, kesenjangan ekonomi masyarakat sangatlah terlihat, yaitu terdapat garis yang jelas antara si kaya dan si miskin. Di era Orde Baru ini, perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat perkembangan ekonomi dan sosial, ditambah dengan rencana pembangunan 5 tahun secara bertahap dengan target yang jelas. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala yang besar. Pada waktu itu, pemerintahan Republik Indonesia menetapkan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Indonesia, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pemerintahan transisi. Pada Mei 1997, nilai tukar Baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat mengalami suatu guncangan dikarenakan pemerintahan Thailand mengembangkan Baht karena minimnya valuta asing yang bisa mempertahankan nilai Baht terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu merambat ke beberapa negara di ASEAN termasuk Indonesia. Nah, kemudian Dana Moneter Internasional atau IMF mengucurkan bantuan 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk Indonesia. Namun bantuan dari IMF tersebut tidak dapat menolong Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Selanjutnya tahun 1998 menjadi puncak krisis moneter di tanah air. Harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam, daya beli masyarakat menurun, serta jumlah pengangguran yang terus meningkat. Di samping itu, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis. Saat itu, nilai tukar rupiah yang semula sekitar Rp2.000 per dolar menyentuh hingga Rp17.000 per dolar. Dampaknya, banyak industri dan perusahaan yang gulung tikar, 16 bank yang terpaksa ditutup, dan masyarakat Indonesia banyak yang tidak lagi sejahtera. Kondisi inilah yang menimbulkan gerakan masif mahasiswa dari berbagai daerah. Mereka berunjuk rasa agar Presiden Soeharto segera mundur dari jabatan dan mendesak dimulainya reformasi. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nihandia Srengkanis, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi kebijakan moneter pasca tahun 1997. Strategi dan kebijakannya telah ditempuh pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, mencakup sejumlah kebijakan serta penataan kelembagaan pada bidang moneter. Dari sisi kebijakan, langkah-langkah yang ditempuh lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter.
Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa tantangan perekonomian sebagai akibat dari krisis moneter. Yang pertama yaitu bagaimana menstabilkan nilai rupiah pada tingkat yang wajar dan meredam tingginya laju inflasi untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional. Kegiatan investasi dan perdagangan internasional semakin terhambat, tekanan inflasi semakin meningkat, serta beban utang luar negeri yang semakin berat. Perkembangan ini dikhawatirkan akan memberikan kontraksi yang lebih dalam terhadap perekonomian. Tantangan kedua yaitu bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat baik dalam maupun luar negeri terhadap perbankan nasional. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan akan mengganggu proses intermediasi, sehingga pengaliran dana terhadap sektor-sektor produksi akan terhenti. Tantangan yang ketiga yaitu bagaimana mendorong kembali kegiatan dunia usaha untuk membatasi kontraksi yang lebih dalam pada perekonomian. Sebagai akibat dari krisis moneter, dunia usaha mengalami tekanan yang sangat berat. Beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan produksi, bahkan penghentian aktivitas. Tantangan yang terakhir yaitu bagaimana mengurangi penderitaan penduduk miskin dari dampak krisis melalui penyediaan jaringan pengaman sosial atau social safety net. Buruknya kinerja perekonomian telah berdampak negatif pada tatanan sosial masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh kelangkaan pasokan barang-barang kebutuhan pokok yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman rawan pangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi kebijakan moneter pemerintah. Yang pertama yaitu strategi untuk memulihkan stabilitas moneter, khususnya inflasi yang tinggi dan kurs rupiah yang terus melemah, yaitu dengan cara pengetatan jumlah uang yang beredar dengan implikasi suku bunga nominal yang tinggi. Strategi yang kedua yaitu untuk mengurangi dampak krisis terhadap kemiskinan, yaitu dengan cara meredam tingginya laju inflasi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Hal tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Dengan terkendalinya laju inflasi, penurunan daya beli masyarakat yang lebih besar dapat terhindarkan, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari membumbungnya harga-harga. Untuk penyediaan jaring pengaman sosial, yaitu seperti berbagai subsidi pangan, BBM, listrik, pupuk, dan obat-obatan, pengeluaran tersebut harus diupayakan bersumber dari dana luar negeri, khususnya lembaga-lembaga internasional. Berbagai strategi dan kebijakan tersebut selama ini telah ditempuh, baik di bidang moneter, fiskal, perbankan, maupun sektor real yang dituangkan dalam program stabilisasi dan reformasi ekonomi yang menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan pemahaman dari semua pihak akan pentingnya suatu kerjasama yang saling mendukung ke arah terciptanya suatu stabilitas baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional. Baik, di sini saya Adia Wiwanda, NIM 12401193017. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan kebijakan moneter dalam dunia perbankan. Jadi, kebijakan moneter dalam dunia perbankan itu memiliki beberapa kerangka inflation targeting. Adapun yang pertama itu ada sasaran inflasi. Nah, penetapan sasaran inflasi ini tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan perkembangan ekonomi makro negara yang bersangkutan, terutama besarnya kerugian sosial yang ditimbulkan oleh pengaruh tingginya inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan juga pada umumnya sasaran inflasi ini ditetapkan untuk jenis inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan ditetapkan untuk jangka waktu menengah panjang yang pada umumnya lebih dari 2 tahun ke depan. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter mengarah ke depan. Dengan inflasi sebagai sasaran akhir, rumusan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Dengan mengingat adanya tenggat waktu dari pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi, maka kebijakan moneter dilakukan sekarang merupakan langkah yang bersifat antisipatif, bukan reaktif, dan atas akan terjadinya tekanan inflasi di masa yang akan datang dibandingkan dengan sasaran inflasi yang akan ditetapkan. Dan yang ketiga ada transparansi. Penetapan inflation targeting menuntut
transparansi keterbukaan yang tinggi dari bank sentral. Dengan semakin meningkatnya transparansi, pelaku ekonomi akan semakin memahami dan meyakini dasar pertimbangan dan arah kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Apabila kredibilitas kebijakan moneter dapat diwujudkan, ekspektasi inflasi masyarakat yang terbentuk akan mengarah dan mengacu pada sasaran inflasi yang diinginkan oleh bank sentral. Bentuk transparansi dapat diwujudkan melalui penjelasan bank sentral kepada publik secara periodik mengenai perkembangan ekonomi terkini, proyeksi ekonomi dan inflasi ke depan, dan kebijakan moneter yang diambil untuk menjaga laju inflasi tetap pada jalur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang keempat, ada akuntabilitas dan kredibilitas. Dengan mengumumkan secara eksplisit kepada publik, berarti melekat akuntabilitas karena pada akhirnya bank sentral harus mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran tersebut kepada publik. Kredibilitas bank sentral dengan demikian akan sangat bergantung pada komitmen dan kemampuannya dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan. Untuk itu, penerapan inflation targeting yang mengharuskan diperkuatnya kompetensi sumber daya manusia dan dibangunnya disiplin mekanisme pengambilan keputusan di dalam bank sentral. Selain kerangka inflation targeting yang sudah saya sebutkan tadi, juga ada beberapa keberhasilan penerapan kerangka inflation targeting yang mensyaratkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ada kemandirian bank sentral terutama dalam melaksanakan dalam kebijakan moneter atau instrumen independen itu harus diberikan dalam undang-undang dan dapat diwujudkan oleh bank sentral yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, ada penerapan inflation targeting umumnya disertai dengan sistem nilai tukar yang mengambang. Nah, nilai sistem tukar yang mengambang ini dapat memperkuat independensi bank sentral dalam menerapkan kebijakan moneternya dari pengaruh perkembangan ekonomi internasional. Yang ketiga, keberadaan suatu indikator harga yang relevan dengan sasaran kebijakan moneter. Mengingat tidak semua komponen inflasi dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, penyusunan indikator inflasi yang relevan diperlukan tidak saja dalam menetapkan besarnya sasaran inflasi yang wajar, tetapi juga untuk memudahkan mekanisme pertanggungjawaban kebijakan moneter oleh bank sentral. Yang keempat, bank sentral harus mampu membangun metodologi proyeksi inflasi yang baik. Kemudian yang kelima, itu tidak adanya dominasi sektor fiskal dalam arti bahwa bank sentral harus dilindungi dengan undang-undang dan dibebaskan dari segala hal pengaruh atau kewajiban untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi, itulah penjelasan materi mengenai penerapan kebijakan moneter dalam dunia perbankan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Khairul Mustaqim, NIM 1240119305. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospek moneter. Apa sih prospek moneter itu? Prospek moneter di Indonesia sendiri, kondisinya perekonomian dunia yang terus membaik seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional. Diperkirakan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan periode kedua 2004. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2004 diperkirakan akan membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari segi domestik, meningkatnya kepercayaan konsumen dan pengeluaran investasi. Tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya, didukung oleh semakin bertambahnya sumber-sumber pembiayaan seperti sumber daya manusia, sumber daya ekonomi di Indonesia tersendiri, baik dari perbankan maupun pasar modal diperkirakan akan memberikan kontribusi. Kontribusi apa? Yaitu yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, upaya pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal yang lebih besar
baik melalui anggaran pembangunan maupun pengeluaran dana konvensi diperkirakan masih akan terus berlanjut. Antara lain tercermin dari tingginya rencana pengeluaran pemerintah dalam triwulan yang akan mendatang. Secara sektoral, pertumbuhan tersebut terutama akan didukung oleh sektor pengangkutan, bangunan, dan listrik. Meskipun penyumbang terbesar masih berasal dari sektor industri, pertanian, dan perdagangan, pertumbuhan investasi dan ekspor di triwulan periode 2 2004 diperkirakan akan terus meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.